Ya, sama aja tidak memberikan asa. Tapi saya berharap masih ada asa karena ini kan baru 52 hari Pak Prabowo memimpin. Kita kan punya rentang 100 hari biasanya kalau menilai. Nah, saudara, saya katakan tadi, kita mencari asa dari situasi buruk. Apa situasi buruk itu? Mari saya sekarang lihat pada saudara. Menurut World Justice Project, World Justice Project itu satu lembaga SIGI, lembaga survei internasional yang mensurvei indeks ketaatan pemerintah terhadap hukum, indeks the rule of law. Seluruh dunia, semua negara diberi indeks nih. Ini sekian, Singapura sekian, Indonesia sekian, Jepang sekian, Amerika sekian, terus diindekskan. Ini teman World Justice Project yang sekarang orangnya sedang ada di sini. Sengaja saya undang ke Indonesia untuk bercerita. Sudah 10 tahun Indonesia mengalami stagnasi. Di dalam ketaatan dalam penegakan hukum oleh negara. Ada di angka 052, 053. Jauh. Kalau orang sekolah tuh nilainya hanya 15, tidak sampai 6. Biasanya orang dikatakan lulus dan agak jelek itu ya 6 kan. Ini 5,2, 5,3 sudah 10 tahun. Artinya sudah 10 tahun tidak baiknya indeks penegakan. Agar dia berapa? 5052, 053. Kalau dilihat dari peringkat dunia, Indonesia ini yang negara besar masuk G20, berapa urutan tingkat penegakan hukumnya, tingkat the rule of law-nya di seluruhnya. Tingkatnya adalah 55. Dari rata-rata sesudah diperingkatkan gitu, Indonesia itu 52 yang diperoleh, dia ada di peringkat 59 negara di dunia dan 55 di tingkat regional Asia. Rendah banget. Nah, saudara sekalian, itulah sebabnya keluhan terhadap penegakan the rule of law itu bukan omon-omon, bukan rasanan politik, bukan gosip, ini angka. Profesor Dewi Fortuna Anwar ketika saya ceramah ketika saya menjadi keynote speaker di The Habibie Center, mengonfirmasi data yang dia miliki, yang diolah oleh The Habibie Center apa? Sampai dengan tahun 2013-2014, ini tidak mengaitkan dengan periode siapa, tapi ini angka pergerakan dari WGP tadi, kemudian angka demokrasinya dikatakan oleh Dewi Fortuna Anwar. Indonesia itu sampai dengan tahun 2013-2014 ya, demokrasinya adalah masih demokrasi bagus. Tapi sekarang ini Indonesia sudah masuk klasifikasi dengan demokrasi cacat. Cacat apa? Cacat parah sehingga bisa dikatakan demokrasi gagal. Kata Devi Fortuna Anwar. Apa indikatornya? Ya, dia lembaga studi. Habibie Center itu lembaga studi. Jadi dia punya angka-angka itu. Tapi oke, kita semua yang lebih percaya pada lembaga SIGI internasional, inilah yang ditulis oleh Economist Intelligence Unit. Dia nulis Democracy Index 2023 itu menulis Indonesia itu rendah pelaksanaan demokrasinya, mengalami penurunan parah di dalam 5 hal. 1, pelaksanaan pemilu
dan pluralisme. Yang kedua, keberfungsian pemerintah di dalam menyelesaikan masalah-masalah masyarakat, terutama penegakan hukum. Yang ketiga, partisipasi politik. Mungkin angkanya besar yang berpartisipasi, tapi kualitas partisipasinya seperti apa? Dinilai rendah. Kemudian budaya politik dan kebebasan sipil, ini rendah. SIGI ini terpercaya nih, saudara. Sudah berumur 170 tahun lembaga SIGI, mendapat kepercayaan dunia. Hasil SIGI-nya itu Economist Intelligence Unit ini. Jadi saudara, lalu kita sekarang kan ini akhir tahun, mau tahun baru kan gitu, kita berharap menemukan asa. Kita mencari sekarang nih, mumpung kita nih melakukan refleksi, nanti bicara semua Pak, ayo cari sama-sama gimana cara menemukan asa itu agar ini tidak turun lagi.